warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Baik-baik saja kan? Perkenalkan, nama saya Nafila Tumuna. Kali ini saya akan membahas isu-isu terkini tentang teknologi pembelajaran. Yuk simak video ini sampai selesai ya. Salah satu isu terkini dalam dunia teknologi pembelajaran adalah Smart Toys Basic Learning, atau teman-teman bisa menyebutnya dengan pembelajaran berbasis permainan pintar. Selanjutnya, smart toys are technologically developed toys constructed with a meaningful purpose, yang artinya mainan pintar adalah mainan yang dikembangkan secara teknologi yang dibangun dengan tujuan yang bermakna. Pembelajaran ini sangat menarik untuk dikembangkan dibandingkan menggunakan metode edukasi konvensional. Permainan dianggap berhasil dapat meningkatkan logika dan pemahaman peserta didik. Selain itu, permainan dapat digunakan sebagai media yang efektif untuk melibatkan peserta didik dalam proses instruksional. Karena permainan mampu memotivasi peserta didik secara aktif. Selanjutnya, beliau ini adalah peneliti yang melatar belakangi pembelajaran berbasis permainan pintar. Dengan dibuktikan, beliau termasuk salah satu peneliti yang namanya tertulis di Handbook of Research on Education, Communication, and Technology edisi keempat. Yuk kita lihat profil beliau. Dr. Kursat Kageltai merupakan profesor di Departemen Pendidikan Komputer dan Teknologi Instruksional di Middle East Technical University, Ankara, Turki. Dia juga berafiliasi dengan Departemen Teknologi Game, Sistem Informasi, Ilmu Kognitif, Ilmu Saraf, dan Teknologi Saraf. Beliau memiliki gelar sarjana di bidang elektronika dari Bogaziz University dan di bidang matematika dari MITU. Dia memiliki gelar MS di bidang teknik komputer dari MITU. Ia meraih gelar PhD dalam ilmu kognitif dan teknologi sistem instruksional dari Indiana University. Dr. Kageltai telah bekerja sebagai insinyur sistem di Servier Univac. Dia juga bekerja di pusat komputer MITU dan dia mengarahkan tim teknis untuk proyek internet Turki. Beliau adalah pendiri dua kelompok penelitian di MITU. Yang pertama, simulasi dan permainan dalam pendidikan. Yang kedua, kelompok penelitian interaksi komputer manusia. Salah satu pencapaian beliau adalah dapat membuat koneksi dengan HCI ke game, ke pendidikan anak-anak khusus, atau pembelajaran yang ditingkatkan teknologi yang seperti jaring laba-laba. Selanjutnya, pada Mei 2021, Forum Ekonomi Dunia mengumumkan 8 pemenang penghargaan mainan cerdas perdana. Kompetisi ini menggunakan 4 pedoman desain dan penilaian untuk mengevaluasi, pelamar, dan memilih pemenang penghargaan perdana. Kedelapan pemenang tersebut adalah Intellineo, Twinsize, Lego, Leica, PlaySifu, Roibi, Coderminds, and LuxEye. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit mengulik tentang Smart Toys, yaitu Intellineo Smart Train. Intellineo mempromosikan permainan cerdas dengan merancang kereta mainan dengan teknologi pintar bawaan. Teknologi ini mencakup sensor optik di kereta yang melacak kecepatan kereta sambil membantu mempertahankan kecepatan yang konsisten terlepas dari beban yang dibawa kereta, serta mesin pintar yang ditenagai oleh microcontroller ARM 32 bit dengan konektivitas nirkabel BLE. Fitur-fiturnya termasuk upin snap-on plastik dengan warna berbeda yang dapat dengan mudah ditempatkan di dalam dan di luar trek. Mereka digunakan untuk mengontrol tindakan kereta seperti kemudi, kecepatan, gerakan, coupler, kereta magnet, dan banyak lagi. Kereta pintar dilengkapi dengan 17 perintah jailbreak tindakan default. Aplikasi seluler juga tersedia untuk mengemudikan kereta secara manual dan mengontrol sebagian besar fungsi lainnya. Selanjutnya,
Di dalam box akan terdapat satu intelligent smart engine, satu intelligent tracking wagon, 20 track pieces, satu kabel pengisian USB micro, 40 snap warna, satu set stiker kereta, satu selebaran instruksi. Adapun beberapa fitur yang tersedia yaitu dilengkapi dengan sensor yang memungkinkan peningkatan interaktivitas dan kontrol yang presisi, mode bermain bebas layar dan terhubung untuk anak-anak dan melatih penggemar dari segala usia, mode autopilot dan drive manual berbasis aplikasi dengan dashboard yang menampilkan kecepatan aktual kereta, jarak tempuh, dan peringatan tindakan waktu nyata lainnya. Selanjutnya, berikut adalah penampakan smart train dari depan, samping, dan belakang. Gerbong kereta terbuat dari plastik dan memiliki roda yang memungkinkannya untuk berjalan di sepanjang rel yang juga terbuat dari plastik. Mesin mobil memiliki semua elektronik built-in. Di atas mesin mobil terdapat tombol power dan LED pengisian daya, serta indikator LED level baterai. Ada juga LED yang menerangi bagian depan dan belakang mobil dengan LED biru di bagian depan dan LED merah di bagian belakang. Selanjutnya, di bagian bawah mesin mobil ada 4 roda dan elektronik yang memungkinkan untuk membaca tindakan terkunci. Ada juga lampu LED. Untuk memaksimalkan penggunaan kereta pintar ini, teman-teman juga harus mendownload aplikasi yang akan membantu teman-teman. Selanjutnya, dalam tangkapan layar tertera panduan dalam menggunakan kereta pintar ini. Terdapat pula panduan mengenai kecepatan, arah jika menggunakan kereta pintar ini tanpa mendownload aplikasi. Setelah Anda membuka aplikasi, teman-teman dapat terhubung ke mobil engine dan mengontrolnya secara manual, termasuk mengemudikannya, seperti maju ataupun mundur, membunyikan klakson, memasang dan melepaskan gerbong kereta, mengontrol lampu, dan lain-lain. Smart train ini juga dapat dikontrol tanpa aplikasi dengan Action Snap. Action Snap ini seperti pasir ya teman-teman, lucu kan? Action Snap ini dapat ditempatkan di mana saja, di trek dan dibaca oleh kereta saat melewatinya, sehingga memungkinkan Anda untuk mengontrol kereta Anda melalui perintah berbasis warna yang terkait dengan hal-hal seperti kemudi dan pergerakan, kecepatan, berhenti dan mengakhiri rute kereta, lampu kepala dan ekor. Warna dapat diubah, dan berbagai suara dan musik. Kereta memiliki sensor depan dan belakang yang memindai trek, mencari dan mematuhi perintah dari berbagai upin berwarna. Smart train ini dibanderol dengan harga $99,95 atau Rp1.400.000 dan dapat dibeli di Amazon, Apple, atau di eBay dengan harga $75,99 atau Rp1.078.000. Kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa kepoin websitenya loh. Selanjutnya, dalam penerapannya, permainan ini membantu mengembangkan imajinasi peserta didik dengan berkreasi membuat trek lintasan sesuai apa yang mereka inginkan. Selain itu, peserta didik dapat mengerti beberapa kata bahasa Inggris seperti tentang kecepatan, arah, dan peserta didik akan seperti sedang belajar mengendarai sebuah kendaraan. Karena dengan menggunakan aplikasi, peserta didik dapat maju, mundur, serta mengatur kecepatan yang diinginkan. Sebisa mungkin ketika peserta didik memainkan permainan ini, ada orang tua atau orang dewasa yang memantaunya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan permainan ini yaitu mengembangkan keterampilan sosial ketika perilaku mereka menerima umpan balik langsung. 2. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah sebagai interaksi meningkatkan proses kognitif. Yang ketiga, berpikir kreatif dan gunakan imajinasi mereka saat mainan mendorong eksplorasi. Kekurangan permainan ini yaitu privasi data. Artinya, mainan pintar ini memiliki beberapa fitur yang memperoleh dan memproses informasi. Beberapa fitur tersebut
yaitu sensor dan mikrofon. Mainan ini menanyakan pertanyaan pribadi tentang hidup teman-teman untuk menciptakan persahabatan. Mereka juga mendengarkan apa yang dikatakan anak-anak saat bermain. Pada tahun 2017, sebuah agen federal di Jerman melarang penjualan dari My Friends Carla, yaitu mainan cerdas yang diproduksi oleh berbasis di Los Angeles. Karena tanpa sepengetahuan orang tua, percakapan anak dan orang lain dapat direkam dan diteruskan. Mainan ini juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk berbicara secara individual kepada anak atau orang tua dengan iklan. Selanjutnya, jika tautan nirkabel seperti Bluetooth tidak cukup dilindungi oleh pabrikan, mainan dapat digunakan tanpa diketahui oleh pihak ketiga terdekat untuk mendengarkan percakapan. Yang kedua yaitu keamanan cyber atau cyber security adalah praktik untuk melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. Serangan-serangan ini biasanya ditujukan untuk mengakses, mengubah, atau menghancurkan informasi sensitif, memeras uang dari pengguna, atau mengganggu proses bisnis normal. Artinya, bagaimana mainan melindungi privasi data dan keamanan cyber anak-anak dan pengguna lain. Kurangnya transparansi dan aksesibilitas. Transparansi adalah prinsip yang menjamin hak manusia, hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dari hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan, dan rahasia negara. Sedangkan aksesibilitas yaitu keteraksesan dan ketercapaian adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek, pelayanan, ataupun lingkungan. Jadi jika berbicara tentang mainan pintar, maka aksesibilitas yang dimaksud adalah bagaimana mainan dapat diakses oleh anak-anak ketika dengan ketidakmampuan fisik, mental, dan belajar, termasuk keragaman syaraf dan anak-anak yang berbicara bahasa selain bahasa Inggris dari budaya lain. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.